Terima kasih kepada tim pujian. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali saya bisa kembali hadir di tengah-tengah Bapak Ibu di kota Tasikmalaya. Terima kasih kepada Bapak Julius sebagai gembala yang memberi kesempatan dan juga staf penggembalaan yang menemani saya. Ada Pak Marga di sini. Terima kasih sudah membantu saya sampai hari ini. Dan kali ini saya ditemani oleh teman saya sejak SMP yang juga ikut menemani saya dalam melayani di Jalan Terang Kasih Tuhan. Pelayanan khusus yang Tuhan berikan kepada saya dalam 5 tahun ini. Saya persilahkan Lani. Dan juga saya juga bawa domba istimewa saya yang profesinya sebagai drag queen. Dulu dia waria, tapi sekarang dia menjadi pribadi yang baru, benar-benar tampil beda. Edo, silakan. Nanti di akhir firman Tuhan, Edo akan menyanyikan satu pujian untuk Bapak Ibu. Firman Tuhan pagi ini saya beri judul ubah ketakutan menjadi batu lompatan. Kita semua pasti mengalami takut. Takut yang wajar, takut yang tidak wajar, bahkan takut yang sangat mencekam. Seolah-olah kita mau mati. Firman Tuhan hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu di dalam Mazmur pasal 56. Terbentang dari ayat 1 sampai 14. Judulnya kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Dari ayat pertama, untuk pemimpin biduan menurut lagu. Merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh, Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari, orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang memerangi aku dengan sombong. Lalu kita lihat ayat ke-6 dan ke-7. Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Mazmur 56 ini ditulis Daud bukan dari istana. Bukan pada waktu Daud mengalami kemenangan yang luar biasa ketika dia mengalahkan Goliat. Tapi justru Mazmur 56 ini ditulis oleh Daud ketika Daud berada dalam titik terendahnya. Dia berkali-kali mau dibunuh oleh Saul, menjadi target untuk dibinasakan. Tapi berkali-kali Tuhan memberikan keluputan. Tapi juga keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Daud ditangkap oleh orang Filistin di kota Gat. Sampai akhirnya dalam titik kritisnya dia menyelamatkan diri. Dia bisa lari dari tangkapan orang Filistin ketika Daud
berpura-pura jadi orang gila. Berpura-pura jadi orang gila ya seperti benar-benar ODGJ yang kumuh, jorok, gak mandi berhari-hari, sampai ngeces nek bahasa Jawa, keluar air liurnya dengan tatapan mata kosong. Satu gambaran yang bertolak belakang ketika dia di hadapan Goliat, roh Tuhan yang perkasa memampukan Daud untuk mengalahkan Goliat. Dan di titik terendah ini kita melihat tidak ada sorak-sorai kemenangan, tidak ada supporter, tidak ada kawan yang mendampingi Daud. Dia benar-benar sendirian dalam keterpurukannya. Dan kita mau belajar apa yang dialami Daud ketika dia mengalami titik yang paling mencekam ini. Tanpa sadar kita juga seringkali diizinkan Tuhan mengalami titik terendah. Dalam pelayanan saya melayani orang-orang istimewa, hampir dikatakan banyak mereka terpapar HIV. Dan rata-rata mereka yang tidak mendapat perawatan dengan baik, mereka harus berujung dengan kematian. Dan saya berkali-kali juga melihat orang-orang yang sakit kanker di titik kritis, di titik terminalnya. Bagaimana mereka berhadapan dengan maut yang hanya berjalan beberapa jam saja. Hari ini kita belajar dari apa yang Daud lakukan ketika Tuhan mengizinkan dia dalam kondisi yang hancur. Tidak ada yang dapat dia banggakan. Tidak ada yang dapat dia tonjolkan. Yang ada hanyalah rasa takut, rasa stres. Karena di sini dikatakan musuhnya sepanjang hari. Sepanjang hari berarti dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari. Dia harus dalam tekanan nyawanya sewaktu-waktu bisa selesai. Dan ini dia alami terus-menerus. Namun yang menarik dari Daud, dia mengalami proses ini, dia lakukan satu hal yang menarik. Ada kata di dalam ayat pertama, miktam dari Daud. Kata miktam ini berarti memahat. Jadi ketika Daud ada dalam kondisi yang sangat mencekam, dia berseru, dia lari, dia datang kepada Tuhan dengan tangisan, bukan hanya seperti orang menulis bahasa puisi di atas kertas. Tetapi dia berseru kepada Tuhan, minta agar seruannya itu diukir Tuhan di dalam dinding hatinya Tuhan. Seruan yang sangat dalam, yang seolah-olah dia benar-benar berserah total pada pertolongan Tuhan. Dan yang menarik, di ayat keempat, Daud memberikan satu deklarasi, waktu aku takut. Aku percaya kepada Tuhan. Seberapa banyak kita di sini ketika diizinkan mengalami hal yang mendadak dan membuat kita ada di ujung tanduk. Apa yang terpikirkan terlintas dalam pikiran kita? Apakah kita mengingat keluarga kita, deposito kita, kekayaan kita, hutang kita yang belum dilunasi? Atau kita benar-benar fokus bahwa aku masih punya Tuhan. Waktu aku takut, ketika Daud berseru, masalahnya belum selesai. Dia masih ada di dalam tempat persembunyian.
dia masih jadi buronan yang akan dibunuh. Waktu aku takut ini seolah-olah dia minta kepada Tuhan, seruanku Tuhan, ukirlah dalam hatinya Tuhan. Tuhan lihat, jangan palingkan pandangannya Tuhan dari hadapanku. Jadi itu yang dirindukan Daud. Daud tidak berseru minta pertolongannya, minta jalan keluar. Tapi dia meneguhkan, meyakinkan dirinya sendiri bahwa bersama Tuhan aku sanggup melewati semuanya ini. Apa yang menjadi kesulitan Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu diberikan anak yang istimewa, yang mungkin sudah mengesalkan hati. Banyak sekarang ibu-ibu menangis karena melihat anak-anaknya sulit diatur. Bahkan banyak yang salah jalan, terlibat pornografi, narkoba, judi online. Nah, itu hari-hari yang orang tua sekarang ini menghadapi gensetnya. Mereka sampai sudah menyerah, gak tahu harus berbuat apa. Dan ini banyak terjadi di dalam gereja. Banyak juga rumah tangga yang digoncangkan karena faktor ekonomi. Sehingga dengan mudahnya orang berpaling dari Tuhan. Daud terus membangun kesadarannya. Dia fokuskan pada Tuhan yang dia kenal. Seberapa dalam kita mengenal Tuhan kita. Kita tahu Yesus lahir di Bethlehem. Kita tahu Yesus sudah bangkit, tapi taunya hanya pengetahuan. Tapi begitu Tuhan izinkan kita mengalami badai yang besar. Apa yang keluar dari mulut kita? Apa yang keluar dari sikap hati kita? Apakah kita seperti Daud yang berkata, waktu aku takut, aku tetap mau mempercayai Tuhan. Dan di ayat 9 ini, Daud benar-benar memberikan warisan yang berharga. Dia menuliskan kata-kata yang demikian. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Bukankah semuanya ini telah kau daftarkan? Ayat ini saya sangat suka sekali. Apalagi ketika saya mengalami yang namanya titik terendah. Mengalami yang namanya doa yang belum dijawab Tuhan. Mungkin saya juga waktu itu sudah menyerah. Sudah apatis. Tapi kata-kata Daud ini, kalau dinyanyikan, sangat indah sekali. Sengsaraku, engkau yang menghitung. Air mataku, kau tampung dalam kirbatmu. Ya Tuhan, kau tahu hatiku yang hancur. Namun ku percaya. Waktu kita di kamar, kita berlutut, kita nangis, kita menjerit sama Tuhan. Janganlah menjerit histeris seperti orang tidak punya kendali. Nangislah di hadapan Tuhan seperti Daud. Setiap tetesan air mataku diperhitungkan Tuhan dan ditampung dalam kirbatnya. Itu artinya Tuhan ingin menegaskan, meskipun matamu tidak melihat, tapi percayalah, aku Allah yang Immanuel selalu menyertai.
Dalam janjimu aku percaya, tangan kananmu memberi kemenangan. Jawaban belum kita terima. Tapi mari kita selalu katakan, aku pegang janji Tuhan. Tangan kanan Tuhan mengokohkan aku melewati badai dan aku akan menang. Sebab Tuhan memberikan kepada kita roh yang perkasa. Dia sudah bangkit dari kubur, dia ingin kita mengalami kemenangan juga. Jangan takut kalau Tuhan izinkan kita harus menangis. Jangan merasa aku dikutuki, aku punya dosa apa. Tapi justru mari kita jadikan ketakutan kita ini menjadi lompatan, kesempatan untuk kita mengalami hatinya Tuhan. Dan luar biasa ketika Daud menuliskan, sengsaraku engkau yang menghitung. Diukir dalam dinding hatinya Tuhan. Tuhan berikan jawaban lewat Nabi Yesaya. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Itu janji yang Tuhan berikan ketika dia melihat hatinya Daud yang hancur, yang hanya mau mempercayakan pertolongannya hanya kepada Tuhan. Dan yang menarik, dalam perjanjian baru, kita baru saja merayakan Yesus yang bangkit. Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan. Tubuh yang dipulihkan. Tidak ada luka-luka, tidak ada lebam. Yang kepalanya penuh darah, lubang karena mahkota duri. Pulih. Lalu apa? Yang punggungnya penuh deraan, cambukan prajurit Roma. Pulih sempurna. Tapi satu tanda yang Tuhan tetap tinggalkan. Telapak tangan Tuhan yang berlubang karena paku itu tetap dalam keadaan berlubang. Tuhan memberikan pesan kepada kita sampai hari ini. Ketika engkau dalam titik terendah, ketika engkau tidak punya jalan keluar, jangan takut. Namamu ada terukir di telapak tangan. Dan tangan yang berlubang ini menjadi bukti bahwa aku pun pernah melewati lembah kelam. Jadi kalau kita mengalami lembah kelam, satu kata yang kita selalu yakini, aku mau jalani ini bersama Tuhan. Aku mau lewati ini bersama Tuhan. Jangan ngomel, jangan protes, jangan sampai undur dari Tuhan. Dia tidak pernah melupakan kita sedikit pun. Matanya selalu tertuju kepada kita, apa adanya kita. Bahkan mungkin kita sudah tidak mau berdoa pun, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Yakinkan itu Bapak Ibu, karena kita orang pilihan. Ada tanda meterai air dan darah itu yang memampukan untuk Tuhan tetap mengasihi kita sampai selama-lamanya. Kasihnya itu tidak tergantung dari respon kita. Jadi jangan pernah ragukan Tuhan. Bicara titik terendah, saya berikan kesaksian. Januari 2020, saya dan suami saya diizinkan Tuhan diproses dalam satu peristiwa yang tidak pernah kami lupakan. Suami saya penderita diabetes. Dia dalam perawatan dokter, setiap bulan harus rutin kontrol. Satu hari dia mendengar ada pengobatan alternatif stem cell. Di Jogja
ada dokter hewan yang melakukan praktek suntik stem cell. Namanya orang usaha, pengen sehat, ya ditempuhlah jalan itu. Yang awalnya suntiknya datang ke UGM, ke tempat dosen itu ngajar, sampai akhirnya kita terlibat, artinya terlibat gini, ada teman, ada saudara yang sakit kronis, yang cuci darah, yang kanker, yang ada kena lupus, autoimun. Mereka melihat perubahan suami saya ketika sudah disuntik stem cell, kok jadi lebih kuat, lebih sehat. Sehingga akhirnya mereka bertanya, ya kita anak Tuhan cerita, kalau Bapak Ibu mau coba ayo tak bantu. Tak bantunya itu bukan hanya ngajak ikut suntik bayar dewe, tidak. Kita bayarin untuk orang-orang yang tidak mampu. Singkat cerita, akhirnya bukan hanya teman tapi juga banyak kerabat, banyak orang-orang yang kami tidak kenal pun akhirnya ikut mencoba. Sampai satu hari daripada repot-repot, akhirnya kami membuka ruangan tempat di belakang toko kami ada ruang makan. Nah disitulah ada teman-teman yang mau suntik itu pada nunggu di situ. Jadi nanti ketika dokternya datang udah langsung suntik satu-satu karena suntiknya cepat. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Hari itu tempat itu digerebek polisi. Dan suami saya beserta semua orang yang ada di ruangan itu semuanya diangkut ke Polda Jogja. Dan diproses, dibikin BAP. Urusan dengan polisi itu urusan yang sangat menguras pikiran juga uang. Kami yang harusnya pasien, akhirnya suami saya ikut dijadikan tersangka. Dijadikan tuduhan seolah-olah kami mitra kerja dengan dokter itu melakukan praktek ilegal. Yang awalnya tujuannya mau berobat, mau menolong, akhirnya malah harus menjadi tahanan di kepolisian. 1 kali 24 jam, saya seperti ada beban yang begitu berat menindih. Ini deg-degannya minta ampun Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu kalau divonis dokter, ya hari ini Bapak hasil lab ada kanker di tubuh Bapak Ibu. Saya yakin ketika vonis itu, ketika tuduhan itu tiba, dunia runtuh, damai sejahtera itu langsung kayak dicabut seakar-akarnya. Dan saya panik waktu itu. Saya coba telepon kepada teman, intinya minta tolong bisa menjembatani menjadi negosiator supaya 1 kali 24 jam suami saya jangan sampai ditahan. Namun ternyata hal itu tidak bisa terhindari. Karena yang saya cari pertolongan, tidak ada yang mau memberikan pertolongan. Mereka takut kalau terseret ikut dalam kasus ini. Akhirnya suami saya harus menjalani sebagai tahanan. Waktu mau dimasukkan ke sel, digundul. Dipakein baju tahanan, tulisan tahanan, diborgol. Dan ketika saya lihat ruangannya, itu ruangannya kecil, isinya hampir 35 orang. Saya sudah bawa perlengkapan macam-macam, ternyata tidak bisa diberikan. Jadi suami saya mendekam di tahanan Polda 28 hari. Hanya dengan memakai baju yang diberikan oleh tahanan itu. Selembar tikar, selimut tidak boleh masuk. Dan dimulailah hari-hari yang panjang sekali. Melewati 1 hari itu rasanya lama sekali.
Dan ini otak harus berputar. Urusan polisi, masuk kasus, berapa duit yang harus saya siapkan. Saya hanya nangis di hadapan Tuhan. Karena orang yang saya telepon, saya ini semua pada takut. Dan itu beritanya heboh. Karena pada waktu itu berturut-turut di Jakarta digerobyok stem cell. Di Semarang juga terjadi penggerebekan. Di Jogja. Jadi ini berantai beruntun. Sehingga yang akhirnya orang menjadi takut. Menutup pintu. Saya kalau besuk Bapak Ibu, kirim makanan. Enggak bisa hanya kirim untuk suami saya toh. Di dalam itu ada berapa orang, ya itu yang harus saya sediakan. Belum yang tugas di situ. Dan itu juga pakai uang. Mau tengok di luar jam besuk, tidak bisa. Seminggu jam besuknya hanya hari Selasa dan Kamis, itu pun hanya 2 jam. Dan tidak bisa komunikasi sama sekali. Saya tidak izinkan orang tua saya, keluarga saya membesuk. Karena sekali mereka melihat keadaan di dalam, memori itu tidak akan bisa terhapus dari otak. Jadi saya prinsip sudah bantu doa. Lalu apa yang saya kerjakan? Selain saya minta pertolongan pada orang-orang yang punya kenalan, yang punya lawyer dan sebagainya. Saya akhirnya mengambil keputusan, saya cari Tuhan. Sungguh-sungguh. Saya bayar tetangga saya yang punya mobil. Saya bilang, Pak, tolong saya diantar ke Ganjuran. Di Jogja ada satu tempat gereja Katolik. Di situ juga disediakan tempat untuk berdoa. Jarak dari rumah saya ke Ganjuran butuh waktu 1 jam. Saya berangkat keluar dari rumah jam 3 pagi. Perjalanan 1 jam. Sampai di sana saya hanya hening, doa selama 1 jam. Jam 5 selesai, saya pulang. Saya mencoba untuk mencari solusi sambil saya tetap bekerja. Dan Tuhan berikan saya kekuatan 3 bulan berturut-turut. Dari Senin sampai Sabtu, jam 3 pagi. Saya keluar dari rumah, saya berdoa. Saya benar-benar minta hikmat dari Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Dan minta kelegaan hati untuk bisa menerima ini sebagai bagian dari Tuhan mengizinkan ini terjadi untuk membawa hal yang baik. Karena awalnya tidak mudah. Kita tujuannya baik, menolong. Tapi ternyata kita ada di tempat yang salah, bertemu dengan orang yang tidak tepat, dalam kesempatan yang tidak pas juga. Sehingga akhirnya 28 hari di dalam tahanan. Dan akhirnya berurusan sampai kepada kejaksaan, pengadilan. Proses pengadilan sidang membutuhkan waktu 8 bulan. Sampai selesai keluar SK. Dan setelah selesai keluar SK pun harus tetap ada wajib lapor. Masa yang tidak mudah. Tapi disitulah Tuhan membentuk saya untuk menyelami makna dari penderitaan ini. Seperti juga Daud. Dalam titik terendahnya dia berdoa. Dia tetap menuliskan kata aku tetap percaya kepada Tuhan. Dia masuk gua Adulam. Di tempat yang tersembunyi. Ternyata yang Tuhan kirimkan bukan prajurit yang gagah perkasa. Di tempat persembunyian Daud itu, Tuhan kirim 400 orang yang bermasalah, yang sakit hati, yang
punya hutang. Cara Tuhan tidak terselami. Pertolongannya, Daud benar-benar butuh pertolongan. Tapi Tuhan enggak langsung kasih mujizat. Tuhan kirim 400 orang bermasalah. Gua persembunyian itu di tangan Tuhan ternyata diubah menjadi gua persiapan untuk melahirkan orang-orang hebat bagi kerajaan waktu Daud memimpin. Seperti itu juga yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Masalah belum selesai, 8 bulan belum berjalan lancar. Ternyata Tuhan temukan saya dengan pengamen waria. Dan itulah yang akhirnya menarik saya untuk masuk dalam ladang pelayanan yang tidak populer. Pelayanan jalan sunyi. Karena yang Tuhan kirimkan orang-orang yang menurut kacamata dunia, mereka orang-orang yang tidak bisa berubah karena perbuatan dosanya. Yang masuk bukan hanya waria yang sehat, banyak yang sakit, yang kurus kering, yang nafasnya aja sudah tersengal-sengal, baunya minta ampun. Kadang kalau mereka punya lukanya karena mereka tidak punya uang. Lalu kalau masuknya orang jemaat umum, mereka yang punya masalah, yang rumah tangganya diambang perceraian, rumah tangganya ruwet, terus ada juga yang selingkuh, ada juga yang pornografi, ada yang terjerat hutang, sampai semuanya dijual gak bisa makan. Secara manusia, kalau Bapak Ibu jadi gembala seperti saya, apa yang bisa kita harapkan? Kalau yang masuk CEO, yang masuk orang-orang yang berduit, orang-orang yang tidak ada masalah, gembalanya happy. Tapi ketika dihadapkan pada satu kenyataan, masalah saya belum selesai. Persidangan itu membutuhkan 8 bulan. Di tengah-tengah itu Tuhan kirim ketemu dengan orang yang tidak layak ukurannya untuk masuk surga. Tapi disitulah belas kasihan Tuhan diberikan. Sehingga akhirnya saya meresponi itu. Yang saya tahu bahwa urusan polisi aja belum selesai. Keluar uang untuk kejaksaan, kepolisian, untuk penyidik, untuk ini itu. Tuhan tetap untuk berani menabur. Melayani harus ada pengorbanan. Kalau melayani belum ada pengorbanan, bukan melayani. Mari kita lihat salah satu domba istimewa yang Tuhan hadirkan dalam perjalanan saya melayani orang-orang istimewa. Silakan bagian multimedia ditayangkan Filipus, videonya Filipus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Namanya Ridwan Sembiring. Ketika saya mau menampilkan ini, saya minta izin lebih dulu. Boleh enggak saya tampilkan utuh, tidak perlu ditutupi. Kamu malu enggak kalau wajahmu itu nanti dikenal karena kamu dulu punya masa lalu yang tidak baik. Pertama sekali saya bertemu dengan Filipus ini, berat badannya hanya 40 kilo.
Dia sudah terpapar HIV. Dia melakukan perbuatan di jalan yang salah. Dia nangis terseduh-seduh. Pengen mati. Jalan aja enggak kuat. Pakai kursi roda. Saya tidak pernah menyangka Tuhan pertemukan saya dengan orang seperti ini. Secara manusia selesai. Dia diusir dari keluarga karena dia orang Medan, keluarganya Muslim semua. Ketika dia mengambil keputusan menjadi murid Kristus, hubungan keluarga diputus. Dalam keadaan sakit, apalagi tahu dia terpapar. Akhirnya dia lari ke Jogja karena di Jogja ada shelter kebaya yang menampung orang-orang sakit HIV. Disitulah saya dipertemukan. Saya juga enggak tahu yang modelnya orang seperti ini jalan aja gini-gini. Pakai kursi roda. Kalau ikut ibadah awal-awal pakai kursi roda. Karena dia enggak kuat berdiri. Kurus sekali. Tapi Tuhan baik. Untuk itulah Tuhan memanggil saya. Saya tidak pernah membayangkan yang di depan mata waktu itu sudah enggak ada masa depan. Tapi di tangan Tuhan, ketika hati yang hancur, hati yang mau bertobat, Tuhan sanggup membalikan keadaannya. Akhirnya dia ada di Jogja kurang lebih hampir 1 tahun. Dia rajin ibadah dan antusias. Dan saya mengajarkan dia sangat sederhana. Sungguh-sungguhlah kamu mengikut Yesus dan mempercayakan hidupmu dalam pengaturan Tuhan. Jangan terintimidasi dengan masa lalumu. Kalau kau sungguh-sungguh minta ampun, Tuhan mengampuni dan Tuhan tidak akan mengingat-ingat dosa dan pelanggaranmu. Sekarang kau bangkit. Setiap hari ucapkan firman Tuhan. Gua persembunyian di Jogja itu menjadi pembentukannya Filipus. Sehingga akhirnya saya perintahkan dia untuk kembali ke Medan. Saya katakan tempatmu bukan di Jogja. Kamu harus kembali. Tapi saya sudah diusir sama keluarga. Tetap harus kembali karena disitulah kamu akan dipulihkan. Saya tidak ingin dia campur dengan orang-orang yang sakit. Saya ingin dia punya lingkungan yang baru. Dan ajaibnya ketika dia pulang, pintu keluarga tidak terbuka untuk dia. Tapi puji Tuhan, dia akhirnya ditampung di shelter milik dinas sosial. Sendiri di sana. Dia jalani itu dengan naik turun. Awalnya pengen mati lagi. Tetapi ketika dorongan itu muncul, dia telepon saya. Lalu kami berdoa bersama. Saya belajar menggembalakan, mempercayakan dia dalam kendalinya Tuhan. Dia tidak bersama saya di Jogja, dia ada di Medan. Tapi disitulah Tuhan, kalau sudah menetapkan orang pilihannya, Tuhan pasti akan tanggung jawab memelihara. Sampai akhirnya fisiknya mulai sehat kembali. Setiap dia bisa belajar 1 langkah dia kirim video. Setiap dia bisa mulai belajar berlari pelan dia kirim video. Sampai akhirnya saya ngomong, kamu coba temukan gereja yang bisa menerima kamu. Mengerti masa lalumu dan mau membantumu. Akhirnya dia temukan komunitas gereja GBI di sana. Dan sampai hari ini dia ikut melayani sebagai singer. Dan yang ajaibnya, saya katakan ajaib. Waktu dia telepon saya, dia ngomong, Bu Ratna tolong doakan saya. Saya mau ikut tes CPNS. Tapi saya takut. Karena saya kan sudah terpapar. Itu hal yang tidak mungkin untuk saya bisa lolos
tes kalau itu terjadi. Saya pun takjub ketika akhirnya dapat kabar dia lolos tes CPNS dan sekarang sudah jadi ASN di Medan di tempat yang basah di bidang anggaran. Coba. Yang hasilnya tes kesehatannya saya katakan, Filipus, kamu kok bisa lolos tuh? Hasil tes kesehatanmu tuh terus bunyinya apa? Kalau orang sudah terpapar itu biasanya ada keterangan reaktif. Dia ngomong, tidak terdeteksi ibu. Siapa yang ngira Bapak Ibu? Saya pun gak mengira. Ketika saya berjumpa yang ada hanyalah orang yang tidak berguna. Jalan aja gak bisa. Maunya mati. Tapi perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengukir setiap tetesan air matanya. Di dalam dinding hatinya Tuhan. Seperti Daud. Dan Tuhan yang membalikkan keadaan. Tuhan tidak cari orang sempurna. Terkadang Tuhan cari orang-orang yang hancur, yang remuk, yang sudah enggak bisa apa-apa, tapi mau menyerahkan diri sepenuhnya dalam pengaturannya Tuhan. Kita kenal Yesus. Tapi sudahkah kita benar-benar hidup berserah bulat dalam pengaturannya Tuhan? Ataukah kita hanya sekedar kenal di pengetahuan tapi kita tidak mengerti hatinya Tuhan? Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita titik terendah kita, ketakutan kita, mari kita ubah menjadi lompatan kita untuk kita mengerti rencana Tuhan yang besar. Dari melayani satu jiwa, hanya dulunya prioritas waria, Tuhan masukkan orang-orang yang tidak terduga. Julukannya JTKT itu bengkel, bukan showroom. Karena yang masuk pribadi-pribadi yang sudah putus asa, yang tidak tahu, tidak punya keberanian untuk melihat hari esoknya. Tapi janji Tuhan kepada semua orang tanpa melihat masa lalu. Di tangan Tuhan, hati yang remuk, hati yang hancur, itu diubahkan menjadi sesuatu yang benar-benar baru. Seperti Daud di Gua Adulam. 400 orang yang bersama Daud. Bukan orang yang sukses. Bukan orang yang hebat. Gua persembunyian itu ternyata menjadi pembentukannya. Persiapannya Tuhan melahirkan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Apa yang membuat kita menangis Bapak Ibu? Hari-hari ini kita semua melihat dunia semakin tidak baik-baik. Di kalangan bisnis pun juga demikian. Harga-harga mulai melambung, bukan naik tapi ganti harga. Bagaimana kita mensiasatinya ini? Melewati ini, apakah kita sanggup? Tapi lihat, hari ini batu ketakutan kita, kalau kita serahkan dalam tangan Tuhan, itu menjadi lompatan yang kadang kita tidak pernah menyangka. Saya bersyukur Tuhan pakai saya untuk masuk dalam ladang ini. Saya nggak bisa pilih pelayanan yang nyaman. Tapi ketika penetapan Tuhan sudah diberikan kepada saya kerjakan dengan sepenuh hati. Memakai hatinya Kristus. Supaya ketika saya berhadapan dengan orang yang benar-benar dalam keterpurukan. Selingkuh misalnya. Nyolong. Hobinya pornografi.
jelai banget nek orang Jawa bilang. Rasanya sudah lelah dulu. Tapi saya belajar, Tuhan aja tidak pernah menyerah menangkap kita. Kita pun juga jangan sampai menyerah dengan keadaan yang kita hadapi. Mari kita imani, gua persembunyian kita, tempat kita takut, tempat kita enggak punya kekuatan. Jangan-jangan itu menjadi kesempatan untuk kita ngalami lompatan bersama Tuhan. Sebagai penutup, saya akan memanggil Edo untuk menyanyikan satu pujian. Inilah yang ku punya. Ini Edo di waktu lampau. Sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Salam Bapak Ibu. Kemanapun ku bawa. Masa lalu ya di belakang, masa depan yang ditatap. Nyatakanlah maksudmu, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, nyatakan yang kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Nyatakan yang kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, nyatakan yang kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari. Temukanlah hati yang berkenan,
hidupku. Terima kasih.